Nah, kita lihat juga pada pemasaran internasional ada yang namanya micro segmentation. Apa itu? The division of a number is, ya, ini makro, yang pertama-tama makro segmentation. Artinya pembagian, ya, dari beberapa negara-negara menjadi subgrup. Sama juga, ya. Misalnya apa? Kita pernah dengar negara-negara industri maju, ya. Terus kita pernah dengar juga negara industri yang sedang berkembang, seperti Indonesia, misalnya negara industri sedang berkembang. Di lain pihak kita lihat Eropa, Amerika, ya, terus Jepang, Australia, itu masuk klasifikasi makronya sebagai negara industri maju. Biasanya terkait dengan GDP, GNP mereka, terkait juga income per kapita mereka. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, nah ini perbedaan, kadang-kadang juga berada kelompok-kelompok kebudayaan tertentu seperti agama, ya, itu bisa macro segmentation. Nanti saya kasih lihat contohnya. Yang kedua segmentasi mikro, ya, makro dan mikro. Nah kalau yang kedua ini, ya, artinya sama dengan apa yang kita lakukan buat pemasaran dalam negeri. Misalnya apa? Demografi. Demografi itu laki sekian persen, ya, artinya wanita sekian persen. Terus juga kita lihat juga pendidikan, edukasi. Ya, misalnya kebanyakan lulusan seperti Indonesia ini biasanya adalah, ya, SMP plus. Kenapa SMP plus? Mereka lulus SMP, mereka masuk ke artinya SMA, ternyata coba kelas 1, kelas 2 mereka drop out keluar. Ya. Nah biasanya age bracket. Ya, age bracket itu apa? Ada yang klasifikasi misalnya sampai umur 25, ya, belum bekerja. Kalau 25 sampai 55 biasanya, ya, demografinya sudah bekerja. Di atas 55 ke atas demografinya ialah mereka sudah tidak bekerja lagi, artinya sudah pensiun, purnawirawan dan sebagainya. Nah itu juga disebutkan dengan micro segmentation, ya, segmentasi, ya, mikro yang biasanya berlaku pada domestic marketing. Ya. Kemudian kita lihat juga segmentasi, ya, mikro itu terdiri dari kota maupun, ya, urban dan rural di daerah. Kota misalnya kota berpenghasilan lebih tinggi daripada masyarakat berada di pedesaan. Nah ini semua adalah micro segmentation. Ya. Biasanya juga dikatakan oleh Johansson, the micro segmentation technique used in domestic market juga useful in global segmentation. Ya, nanti kita lihat caranya bagaimana. Nah ini tadi yang saya katakan micro segmentation, economic, demographic, culture, budaya, ya, benefits dan lifestyle. Ya, kita lihat. Nah ini adalah tetap micro segmentation, ya, yang kita lihat. Nah kalau kita bicara micro segmentation, pertama-tama itu harus memenuhi syarat, yaitu identifiable. Oh ini kelihatan dari kategori ini, ya, adalah umurnya masih di bawah 35. Saudara-saudara misalnya sebagai mahasiswa, jelas saudara termasuk yang belum bekerja, karena saudara masih berada di batas umur di bawah, ya, 35 tahun. Ya. Kenapa gitu? Karena orang-orang yang 30 tahun dianggap sudah bekerja. Karena sudah bekerja memiliki buying power. Memiliki buying power, jadi itu layak menjadi target market. Contohnya kalau misalnya saya pergi ke mall sebelum pandemi, ya, saya lihat orang menawarkan kartu kredit atau menawarkan apartemen, ya, atau misalnya mobil untuk kredit. Nah, kalau saya lihat mereka nggak peduli, ya, mereka tidak mau meng-approach saya. Mereka lihat dari wajah saya, fisik saya, oh ini sudah kakek-kakek, sudah terlalu tua, ya, berarti pasti usianya di atas 55. Termasuk kategori siapa yang sudah tidak bekerja.
Jadi kalau ditawarkan kredit mobil percuma juga. Nanti tahun kedua dia meninggal, nah, mati terus hilang mereka ya. Nah, mereka kejar siapa? Ya ada orang-orang seperti yang berusia 35-40 tahun. Ini yang mereka kejar-kejar dan mereka tawar-tawarkan. Jadi jelas identifiable. Ya, harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan repot. Ya, tidak boleh misalnya oh ini Pak Jim nih, boleh nggak ya dijadikan ya, pelanggan kartu kredit ya, atau apartemen, beli apartemen. Nah itu tidak bisa. Saya pernah mengalami suatu hal yang tidak enak betul dalam kehidupan saya, hampir saya mau marah, tapi ya saya maklumi pekerjaan mereka. Ya, ketika itu suatu saat rektor Untar yang dulu itu, ya, yang mantan rektor Untar, Profesor Kumarga meninggal. Ya, saya pergi melayat ke rumah beliau di daerah Menteng. Nah saya keluar, terus ada yang approach saya. Saya mau ke mobil, panggil mobil, mobil datang, orang itu datang ke approach saya. Kasih kartu nama, kasih brosur. Apa yang dia tawarkan kepada saya? Ya, dia tawarkan kuburan di San Diego Hill. Wah, saya agak tersinggung juga. Dengan kata lain, saya mungkin ya, disumpahin buru-buru mati. Ya mati dah, kalau mati nanti di San Diego Hill. Tapi karena saya dosen, berusia tua juga, saya lebih sabar. Ya, saya senyum saja. Enggak dulu mas ya, saya belum perlu sekarang, nanti deh saya bilang. Nah, saya tolak. Nah itu, tapi saya pahamin, dia memang kerjaannya marketing atau sales dari San Diego Hill. Nah dia lihat saya, ini kira-kira bakal cepet mati ini. Jadi dia approach saya, dia datangnya, dia tawarkan kuburan San Diego Hill. Tapi karena saya juga ya dosen pemasaran, saya bisa memaklumi tugas dia. Dia harus cari orang target market yang seusia-usia saya. Jadi dengan senyum saya bilang, enggak mas, ya, terima kasih, saya masuk ke mobil, saya pergi. Padahal dongkol juga. Itu saya seolah-olah ya sudah hampir ya, cepat mati. Nah itu artinya identify. Dari penampilan dia bisa lihat saya. Ini calon nih, nggak lama lagi bakal masuk San Diego Hill. Itu harganya ratusan juta, 300 juta dan sebagainya. Artinya identifiable dan measurable, bisa diukur. Ini adalah ya, tamunya Profesor Kumarga, rektor. Nah, pasti juga kelas-kelasnya kenal Profesor Kumarga, lingkungannya, jadi kelihatan juga orang berduit juga. Karena Pak Kumarga selain profesor juga punya pangkat militer tituler. Ya, beliau adalah kolonel tituler. Ya, jadi dianggap saya sebagai tamu yang melayat, tentu paling sedikit masuk ke dalam grup ya, rektor, kolonel dan sebagainya, punya duit, measurable. Ya, itu harus ada ya, unsur measurable. Kalau tidak bisa di-measure, tentunya tidak bisa ditawarkan. Ini orang ini siapa ya, liwat aja. Kita nggak kenal dia, penghasilannya ada apa tidak, umurnya berapa, nah, susah kalau tidak identifiable, tidak juga measurable. Terus reachable, harus bisa di-reach, bisa dicapai. Nah ingin saya katakan tadi saya sebut para konglomerat yang merupakan ya, artinya di klaster kelas atas, ya, segmen kelas atas, ada sebagian kecil, ya, sebagian kecil yang disebut the cream de la cream. Cream itu seperti susu, ada krimnya, ya, ada kepala susunya itu. Ya, menurut saya itu gurih, enak. Jadi susu itu kalau baru dipanasin terus didinginkan, selalu ada nanti setelah dingin di atasnya ada krimnya yang membeku di atasnya. Ya, itu menebal, membeku. Itu disebut the cream de la cream. Ya. Nah, itu adalah suatu bagian dari masyarakat yang sebenarnya merupakan krim de la krim. Nah, itu orang yang paling top. Kembali katakanlah misalnya Abu Rizal Bakri, kembali katakanlah Pak Antoni Salim. Nah, mereka tidak reachable, ya, tidak reachable. Banyak orang-orang di lapisan ini tidak reachable. Dari mana saya tahu? Saya dulu sering ya, ke mall karena saya dosen pemasaran, walaupun pemasaran internasional. Jadi saya sering ke mall mengamati situasi mall dari segi pemasaran. Ya. Saya belum pernah ketemu
kelas konglomerat itu misalnya berada di salah satu mall di Jakarta, termasuk juga di katakanlah yang belakangan terkenal Mall of Indonesia, ya, atau di Grand Hyatt, ya, Plaza Indonesia. Tidak ada itu, tidak ada, ya, karena mereka tidak belanja di pasar di Indonesia. Ya, di mana mereka belanja? Mereka pergi ke Singapura, gampang. Mereka pergi misalnya ke Hong Kong, Tsim atau mereka pergi ke Jepang, ya, di Ginza misalnya, atau mereka pergi ke Eropa, ya, atau mereka pergi ke misalnya di Rodeo Drive, yaitu satu pusat belanja pemasaran yang paling top, paling tinggi, ya, yang saya tahu dalam hidup saya adanya di Hollywood, ya, di situ kita lihat, ya, kita lihat Rodeo Drive dekat Hollywood. Kalau saya nongkrong dulu, ya, artinya di tempat-tempat, ya, saya tidak minum kopi, jadi saya coba minum lain, ya, Twinning Tea misalnya, ya, di tempat-tempat di situ saya lihat mobil-mobil yang berseliweran di Rodeo Drive daerah situ, ya, kira-kira 70% adalah mobil-mobil Eropa. Tidak ada mobil Jepang dan apalagi mobil Amerika Serikat. Mobil Eropa yang lewat BMW, Mercedes-Benz dan sebagainya, atau mobil Itali, ya, yang ada di situ. Atau kita pergi ke Paris, Rue Faubourg Saint-Honoré. Nah, itu juga tidak terlalu jauh dari Avenue des Champs-Élysées, dan itu tempat-tempat orang kaya semua. Mereka belanja di situ. Ya, paling tidak mereka bisa ke Orchard Road. Kenapa? Mereka punya pesawat pribadi. Buat mereka pergi ke Orchard, pergi ke Rodeo Drive, pergi ke Rue de Faubourg Saint-Honoré, pergi ke Ginza, ya, sama seperti kalau kita mau pergi ke Bogor, kita punya mobil, untuk pergi ke Bandung. Jadi mereka tidak belanja. Selain kualitas produknya, ya, produk-produk yang top di sini, katakanlah seperti ya, Zara atau Louis Vuitton atau Hermes dan lain-lain yang top-top seperti itu. Di sini pilihannya nggak banyak. Kenapa? Ya, juga produsen tahu. Nah, kalau dijual di Indonesia, daya beli tidak banyak sehingga lakunya juga sedikit. Kedua, umumnya produk-produk yang sampai di sini itu produk yang di Hong Kong atau di Singapura sudah artinya out of date. Jadi barang sudah lewat waktu dikirim ke Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi mereka nggak mau. Ya. Yang ketiga, mereka bicara originalitas. Mereka takut mereka beli barang-barang KW. Kalau di Singapura tidak mungkin. Ya, karena kalau belanja di Singapura, ya, barang-barang KW itu disita oleh pemerintah Singapura. Nah, kemudian 3 bulan sekali biasanya dimusnahkan. Arloji, tas, segala macam yang KW-KW itu digilas oleh Stonewalls, ya, mesin giling, hancur semua. Nah, Singapura menjaga reputasi mereka sebagai surga jual beli, shopping. Oleh karena itu mereka harus menjaga bahwa barang-barang yang dijual di Orchard Road segala macam semuanya adalah, ya, original, bukan KW. Nah, ini tidak reachable. Jadi kalau kita sebagai pemasar ingin menawarkan mereka, paling-paling mereka belinya hanya mobil. Ya. Nah, kalau ditawarkan arloji, mereka beli saja di luar negeri. Apakah itu Rolex Gold, apakah sebuah serba P itu, Piaget, ya, atau AP, Audemars Piguet, ya, atau GP, Gerard Perregaux, dan sebagainya. Ya. Itu mereka bisa beli di tempat lain dengan mudah sekali. Dan pasti original. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau di Jakarta, mungkin mereka khawatir, takut yang, ya, artinya ori. Nah, able to buy, ya, bisa nggak mereka beli? Pasti bisa, mereka konglomerat. Tapi willing to buy, belum tentu mereka willing to buy. Kalau mereka mau beli, misalnya katakanlah Hermes, mereka pergi saja ke Singapura, ya, atau mereka pergi ke, kalau perlu ya pasti ke Ginza di Tokyo. Ya, ini yang saya katakan mengenai micro segmentation. Ini syarat-syaratnya yang mestinya saudara sudah pelajari ketika saudara belajar manajemen pemasaran. Nah, ini makro.
Kalau macro segmentation, kita lihat population size. Makanya kita lihat ada regional trading agreement. Supaya population saya menjadi bertambah. Ya. Indonesia 225 juta, cukup besar. Tapi kalau Indonesia menjadi bagian dari ASEAN, tentu kita bicara 500 juta, ya, population size. Terus karakter population, daya beli. Ternyata Indonesia daya belinya sebelum pandemi $4.000 per kapita per orang, sekarang ini merosot kira-kira 3.900 lagi. Ya. Dan disebut juga disposable income level. Apa itu disposable? Kalau saudara misalnya gajinya UMR, ya, 4 jutaan sekian, hampir pasti tiap bulan gaji saudara habis untuk makan dan minum, kebutuhan sehari-hari, selain itu kontrak, ya, terutama makan dan minum. Lalu dengan demikian gaji saudara mungkin 95% habis untuk keperluan makan dan minum. Tapi kalau saudara bergaji 20 juta, ya, satu bulan, ya, disposable income saudara bertambah besar. Ya, katakanlah makan minum naik 6 juta, 7 juta. Ya, tapi saudara masih punya lagi 20 dikurang 6 atau 7 juta, saudara masih punya belasan juta lagi yang bisa saudara gunakan untuk membeli-beli. Ya, beli baju yang bagus, sepatu yang bagus dan sebagainya. Ini disebut disposable income. Ya, artinya pendapatan yang bisa didispose, digunakan untuk pengeluaran. Educational background, ya, kalau saudara termasuk yang S1, ya, mungkin saudara educational juga baik sehingga bisa juga, ya, bisa mampu menjabat manajer di kemudian hari. Ini kalau saudara misalnya, ya, lulus SMA untuk menjadi manajer di satu perusahaan besar mungkin susah. Ya, kita lihat level of development dan sebagainya. Maka level of development kita lihat ada negara-negara industri maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Ini kita lihat. Ini adalah unsur-unsur dari beberapa macro segmentation. Ini kriteria-kriteria sudah bisa baca sendiri. Ada beberapa kata. Nah, ini contohnya. Ini yang biru ini Katolik. Ya, negara-negara secara budaya, agama Katolik. Ini adalah negara-negara secara budaya adalah Protestan. Lihat dari sini, ini orange Protestan, biru Katolik. Protestan misalnya di Eropa terdiri dari katakanlah Belanda Protestan, Inggris Protestan, bahkan Amerika juga masuk Protestan. Ya, bagian terbesar masyarakat Amerika adalah, ya, Protestan. Makanya disebut WAPS, ya, White, Anglo-Saxon, dan Protestan. WAPS. Ya, jarang ada yang tidak Protestan. Ya, baru yang saya ingat baru 2 presiden yang Katolik. Yaitu pertama Presiden John Kennedy. Nah sekarang Joe Biden. Ya, Joe Biden juga saya dengar Katolik. Ya. Nah, jadi apakah dia Yahudi? Saya kira dia tidak Yahudi lagi, Biden itu. Nah, dia Katolik. Nah, Amerika anehnya bergabung dalam satu klaster ini bersama-sama dengan Nederland, Belanda. Nah, ini klaster-klaster tidak perlu melihat dari regional dan sebagainya. Nah, pokoknya dia kebudayaannya, agamanya Kristen Protestan. Jadi bisa masuk. Yang dari Amerika bisa masuk sini. Ini sama dengan yang Katolik. Ya, yang Katolik misalnya di Eropa, Spanyol pasti Katolik. Nah, terus juga Prancis sebagian besar Katolik. Kecuali kaum yang disebut kaum Huguenot. Ya, Huguenot. Nah, tapi yang lain adalah Prancis biasanya Katolik. Kita lihat juga, ya, Portugal Katolik. Ya, banyak sekali yang Katolik di situ. Ya. Nah, tapi di lain pihak itu Italia Katolik pasti itu dekat Vatikan. Ya, kalau tidak Sri Paus nanti kesel kalau Italinya tidak Katolik. Tapi di lain pihak juga bisa nyebrang ke mana? Ya ke Amerika, terutama Amerika Latin. Itu ada Meksiko,
ya, Katolik. Jadi juga ada misalnya Brasilia, itu pun Katolik. Dan dulu dikuasai oleh Portugis. Ya, jadi kita lihat cluster-cluster macro segmentation, ya, standard of living and religion. Dari segi standard of living and religion, ini membentuk cluster-cluster yang sama sekali tidak terkait dengan geografis. Ya, artinya mereka yang dari Amerika, ya, Utara, Kanada, kemudian juga Amerika Serikat, itu juga bisa masuk ke klaster yang sama dengan Netherlands, ya, Inggris dan sebagainya yang berada di seberang, ya, artinya ya, lautan Pasifik, lautan Atlantik. Nah, di lain pihak kita lihat juga, ya, ada kelompok-kelompok klaster-klaster yang Katolik, ya, seperti Itali, ya, terus kemudian Perancis, ya, kemudian juga kita lihat yang lain-lain, ya, yang notabene Portugis, yang notabene adalah berada di Eropa, tahu-tahu bisa masuk menjadi satu klaster dengan negara-negara yang artinya di luar, ya, dari benua Eropa, bahkan nyebrang, ya, kembali ke lautan Atlantik itu. Yang terdiri dari siapa? Ya, terdiri dari misalnya tadi saya katakan Meksiko, ya, terus juga Brasilia dan sebagainya. Ini mengenai macro segmentation, dan ini tidak ada pada micro segmentation. Ya, jadi tidak. Ini keunikan dari segmentasi dari, ya, pemasaran internasional. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada beberapa data. Targeting tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian juga diversification versus focus strategy. Ya. Focus strategy misalnya diversification, ya, kita bisa, ya, masuk ke global strategy, ya, di mana perusahaan-perusahaan, ya, artinya membuat, ya, connection, ya, hubungan after, ya, the player in different countries. Nah, ini adalah diversification. Jadi di mana saja mereka masuk. Ada yang masuk langsung ke luar negeri, ya, dari Indonesia masuk ke mana-mana. Ada yang fokus, ya. Nah, fokus itu hanya pada negara tertentu saja yang dituju. Biasanya orang menggunakan diversification dalam targeting. Ketika saya memasarkan produk-produk saya kirim barang saya ekspor barang saya juga ke Amerika, ke Eropa dan Jepang. Ya, saya tidak khususkan ke suatu negara saja. Ya, ini adalah suatu strategi diversification. Ada lagi yang fokus. Nah, ini kelihatan faktor diversification dan sebagainya. Ya. Terus kita bicara mengenai global product positioning. Ya, nah, ini ada seperti pada McDonald. Nah, itu global product positioning. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya tidak bermaksud lama-lama menahan saudara-saudara. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, saya akan segera absen. Ya, kita bisa mengakhiri ini. Saya tunggu kalau ada yang mau bertanya. Nah, segera kita tutup perkuliahan kita. Terima kasih, selamat siang.